Bayangkan, kamu bertaruh nyawa bekerja di luar negeri demi membahagiakan keluarga. Tapi saat pulang, bukan senyuman hangat yang menyambutmu, melainkan kenyataan pahit. Ibumu sendiri diusir dari rumah dan dibiarkan terlantar di gubuk reyot oleh istrimu sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Cerita kali ini benar-benar menyayat hati sekaligus memberikan pelajaran mendalam tentang bakti seorang anak dan arti kesetiaan. Sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Semoga kalian yang sedang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan berkah dalam keluarga. Jangan lupa untuk doakan orang tua kita agar selalu sehat dan bahagia ya. Yuk kita mulai ceritanya. Aziz baru saja menyelesaikan tugas penerbangan internasional selama beberapa bulan. Di pikirannya hanya ada dua orang yang sangat ia sayangi. Ibu Sumiati, ibu kandungnya yang lembut, dan Fiona, istri tercintanya. Aziz sengaja tidak memberi kabar bahwa ia mendarat hari ini karena ingin memberikan kejutan manis. Namun baru saja Aziz melangkah keluar dari area kedatangan, ponselnya berdering. Nama sepupunya, Budi, tertera di layar. Aziz, halo bud, gue baru mendarat nih, ini lagi mau jalan pulang ke rumah, mau ngasih kejutan buat ibu sama Fiona. Budi, suara terengah-engah dan panik. Ziz, lu udah di Indonesia. Ziz, lu harus langsung ke kampung sebelah sekarang, jangan pulang ke rumah mewah lu. Aziz, dahi berkerut, langkahnya terhenti. Maksud lu apa bud? Ibu sama Fiona kan di rumah. Budi, ibu lu udah gak di sana Ziz. 3 bulan lalu Fiona ngusir ibu Sumiati. Sekarang ibu tinggal di gubuk bekas penyimpanan jerami dekat sawah warga. Ibu sakit-sakitan Ziz. Bagaikan disambar petir di siang bolong, dada Aziz terasa sesak. Ponsel di genggamannya gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia membatalkan taksi menuju rumah mewahnya dan langsung memesan perjalanan menuju kampung halaman. Selama bertugas di luar negeri, Aziz selalu menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video. Namun, setiap kali Aziz bertanya keberadaan ibunya, Fiona selalu memiliki alasan yang rapi. Fiona di layar HP. Ibu lagi istirahat di kamar mas, tadi habis makan banyak kok, mas tenang aja ya fokus terbangnya. Aku jaga ibu dengan baik di rumah ini. Kembali ke masa kini, kendaraan Aziz tiba di pinggiran desa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang becek hingga matanya menangkap sebuah bangunan kayu lapuk dengan atap bocor. Aziz melangkah perlahan, mendorong pintu bambu yang ternganga. Di atas balai-balai bambu yang keras terbaring seorang wanita tua kurus kering memakai kain lusuh. Itu Ibu Sumiati. Aziz, suara bergetar berlutut di samping balai-balai. Ibu, ini Aziz bu. Sumiati membuka matanya yang sayu. Tangannya yang gemetar meraba wajah putranya. Ibu Sumiati. Aziz, anakku. Kamu sudah pulang nak, maafkan ibu ya. Ibu tidak bisa menyambutmu di rumah yang bagus. Aziz meneteskan air mata memeluk ibunya erat-erat. Ibu, kenapa ibu bisa ada di sini? Kenapa Fiona tega bu? Ibu Sumiati, jangan salahkan Fiona nak. Mungkin ibu yang salah. Pakaian ibu kotor, ibu sering buat rumah mewahnya tidak rapi. Ibu tidak pantas di sana. Hati Aziz hancur mendengarkan kepasrahan ibunya. Rasa bersalah dan murka membakar dadanya secara bersamaan. Aziz segera membawa ibunya ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah memastikan kondisi ibunya stabil di bawah penjagaan Budi, Aziz melangkah menuju rumah mewahnya dengan amarah yang tertahan. Tiba di rumah, ia disambut oleh Rina, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana. Rina gemetar saat melihat Aziz. Rina, Pak Aziz, saya tidak tahan lagi Pak. Selama Bapak terbang, Ibu Fiona jahat sekali sama Ibu Sumiati.
Ini saya sempat rekam diam-diam, Pak. Rina menyerahkan ponselnya. Di dalam video itu terlihat jelas Fiona sedang membentak dan menyeret Ibu Sumiati keluar dari pintu depan hanya karena sang ibu tidak sengaja menyenggol vas bunga milik Fiona. Fiona dalam video, "Dasar wanita kampungan, bikin kotor rumah saya saja. Pergi kamu dari sini, malu-maluin kalau teman-teman arisan saya datang." Tidak lama kemudian, Fiona turun dari lantai 2 dengan pakaian bermerek dan tas mewahnya. Ia terkejut melihat Aziz berdiri di ruang tamu. "Fiona, Mas Aziz, kok nggak mengabari kalau pulang? Kangen banget." Berusaha memeluk. Aziz menepis tangan Fiona dengan dingin. Ia menyalakan layar ponsel Rina dan memutar video tersebut tepat di depan wajah istrinya. "Aziz, ini yang kamu sebut menjaga ibu dengan baik, Fiona?" Muka Fiona seketika pucat pasi, bibirnya gemetar. "Fiona, Mas, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Ibu itu pikun, Mas. Dia bikin malu aku di depan teman-teman sosialitaku." "Aziz, malu? Ibuku yang membesarkan aku dengan peluh dan air mata dan kamu bilang dia bikin kamu malu? Rumah ini, harta ini semuanya ada karena doa ibu saya. Kalau kamu tidak bisa menghormati wanita yang melahirkan suami kamu, kamu tidak berhak ada di rumah ini." Aziz mengambil sebuah amplop dari dalam tas kerjanya dan melempar surat keputusan di atas meja. "Aziz, hari ini juga ikatan kita selesai. Aku talak kamu, Fiona. Besok pengacaraku akan mengurus seluruh proses perceraian di pengadilan. Angkat kaki dari rumah saya." Fiona bersimpuh menangis memohon ampun. Namun keputusan Aziz sudah bulat. Nilai kemanusiaan dan bakti kepada orang tua jauh melampaui rasa cintanya pada wanita yang telah kehilangan nurani. Beberapa bulan berlalu, Aziz memutuskan untuk memindahkan ibunya kembali ke kampung halaman yang asri. Ia membangunkan sebuah rumah sederhana namun sangat layak, lengkap dengan halaman luas dan taman bunga. Tempat itu dipilih agar sang ibu bisa hidup tenang dan tetap dekat dengan para tetangga yang ramah serta tulus membantunya selama masa-masa sulit. Setiap kali tidak bertugas terbang, Aziz menghabiskan seluruh waktunya untuk merawat sang ibu, memasakkan makanan kesukaannya dan memastikan senyum kembali terukir di wajah tua wanita yang paling dicintainya itu. Nah teman-teman, dari kisah Aziz dan Ibu Sumiati kita belajar satu hal besar. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tidak akan pernah ada artinya jika kita mementingkan gengsi di atas bakti kepada orang tua. Istri atau suami bisa dicari penggantinya, tapi ibu hanya ada satu seumur hidup. Karakter asli seseorang terlihat dari cara ia memperlakukan orang lemah. Gaya hidup mewah dan status sosial tidak menjamin kemuliaan akhlak. Seseorang yang rela mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghina orang tua hanya demi gengsi atau penampilan luar, pada akhirnya akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Semoga kisah hari ini menjadi pengingat yang lembut namun menancap kuat di hati kita semua. Sebelum kita berpisah, klik tombol like jika video ini menyentuh hatimu dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa bagikan, share video ini ke grup keluarga atau sahabat tersayangmu. Siapa tahu ada hati yang sedang butuh dikuatkan lewat cerita ini. Mari sejenak kita aminkan doa ini bersama-sama. Ya Allah, berikanlah kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan untuk kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan balaslah setiap tetes keringat serta kasih sayang mereka dengan surgamu. Dan bagi teman-teman penonton yang orang tuanya telah berpulang, semoga Allah lapangkan kuburnya, diampuni segala khilafnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya.
Untuk kalian semua yang sedang berjuang demi keluarga, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tuliskan doa terbaikmu untuk orang tuamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.